Oke guys, pada kesempatan kali ini aku mendapat servisan jam tangan dual time lagi. Nah, ini dari Timex ya. Ini set atau recall itu setting dari sini. Aduh. Ini tombolnya agak keras ini guys. Nah, ini keras ini. Ini nggak mau balik. Di sini juga berat guys. Aduh, pada mesinnya ini juga berat. Nah, itu sebelum nyervis kita pastikan ini mesinnya ini susah ini nanti ini. Oke, kita lihat dulu ini kayaknya parah ini guys, mulai dari pencetan apa itu mesin juga nggak bisa ditarik knopnya ini. Kenapa ini penyebabnya ini? Nah, sebagai tukang servis yang ahli serba bisa, saya akan mencoba untuk bisa gitu. Dalamnya kayak gini nih guys, sudah pada berkarat ini guys. Kita bisa lihat ini baut-bautnya sudah pada berkarat, bahkan IC-nya pun juga sudah parah. Aduh guys. Bautnya kok 3 ya? Oh, ini 1. Ini kita bisa lihat di sini udah parah banget. Aduh guys. Sudah bisa diperbaiki enggak ini sih? Kita lihat dulu ini guys. Oke, biar enak aku harus membedakan, mengelompokkan jenis mesin dan casing. Nah, jadi biar nanti servisnya enak gitu. Nah, ini bisa kita lihat, ini sudah sangat parah ini guys ya. Ini sudah pada apa itu, pada keluar ininya gitu, sudah terjadi korosi pada mesin, dan ini juga sudah kalah pun semua. Ini nanti dicuci nanti ini mesinnya ini. Seperti ini guys ya, ini sudah terjadi korosi ya. Ini biar dekat ini sudah hancur. Ingat kalau menyervis bagian ini tuh hati-hati pada jarum yang ini, pada apa itu, benang yang ini guys ya, benang kecil ini kan ada benangnya. Nah, ini ada benang, ini juga ada benang. Ini fungsinya untuk lampu. Kalau ini nggak bisa, kalau ini nanti patah satu, artinya lampunya tidak mau hidup. Lampu pada jam digital itu nggak bisa hidup. Dan ini kita harus bongkar dulu, bisa membongkar ini lebih dahulu. Kita perbaiki pada LCD nya dulu ya. Nah, seperti ini.
kita bisa melepas seperti ini. Tempel dulu di tempat yang bersih. Lalu untuk bagian IC ini, bagian IC mana ini? Bagian IC ini itu atau PCB ini kita bisa membersihkannya dengan cairan minyak seperti ini, ataupun juga dengan bisa menggunakan sikat kawat. Nah, kita bersihkan dengan minyak dari in-one ciptaan saya ini. Kalau teman-teman nggak punya, gunakan minyak isi juga bisa, karena ini sudah tak buat caranya untuk membuatnya sudah tak ajarkan. Waduh, ini aku juga harus memakai apa ini? Parah itu guys, memakai inilah sedotan ini. Nah, seperti orang teman-teman bisa menggunakan seperti ini juga bisa gitu, caranya banyak. Nah, seperti ini bisa menggunakan teknik seperti ini. Sebentar, karena minyak saya mau habis, jadi saya ambil sedotan, belum tuang minyak, belum ambil sedotan lagi yang agak panjang. Sedotan ini sampingan dulu, kita perbaiki ini dulu. Nah, seperti ini. Bersihkan ini dulu guys. Nah, kita bersihkan semua ini, karena komponennya ini udah pada bagaimana ya, udah pada bocor ya, istilahnya seperti itu. Juga terjadi kebocoran ini. Nah, gitu. Nah, isinya kita bisa lihat. Ini IC yang ini tuh, pentol ini tuh IC-nya. Nah, semua ini. Ada komponen juga di sini ya, komponen ini dikasih minyak juga. Kita diamkan dulu di sini. Lalu ini kita akan menyervis yang sebelah sini. Ini mesinnya juga nggak mau. Dan dipaksa, kalau nggak bisa kita gunakan yang alat yang sesuai gitu. Nah, kalau misalkan dipaksa maka akan terjadi kerusakan pada bodi atau pada mesin gitu. Saya cek dulu ya.
Ini sebentar biar larut dulu. Mati ini guys baterainya. Ini kerusakannya ini di gearnya ini mungkin. Nah ini nggak bisa ditarik ini, nggak bisa ditarik. Ini agak susah ini guys, susah ndaknya ini juga gimana sih, kita harus perbaiki masalahnya sebagai tukang servis. Udah lihat casingnya ini pada karatan semua di sini nih, kelihatan nggak di situ? Nah, ini kotor, selain kotor juga sangat berkarat ini. Seperti ini guys. Ini kotor dan berkarat ini. Oke, kita lepas dulu. Seperti ini. Ini udah kotor dan berkarat nampaknya ini ya. Ini spernya ini udah kita bersihkan semuanya nanti. Wah parah ini guys, tapi memang beginilah pekerjaan daripada tukang servis. Nah kita bersihkan gini aja dulu. Nah, biarkan ini apa itu bekerja minyaknya ya, kita rendam dengan minyak seperti ini, itu istilahnya kita cuma lumasi saja, nanti akan terjadi kemudahan. Nah seperti ini biar lancar kita ginikan dulu sambil kasih minyak supaya minyak yang masuk ke dalam tombol ini, per yang berkarat itu menjadi hilang karatnya dan bisa dipencet dengan enak. Kita diamkan juga di sini. Lalu ini kita akan kerjakan ini dulu sambil yang itu bisa nah ini rusak ini mesinnya ini.
menggunakan mesin AL35E. Ini AL35E kalau tak kasih mesin kaleng bisa apa enggak, aku juga enggak tahu. Kita bongkar dulu mesinnya. Bongkar menggunakan apa ya? Ini udah tekan semua ini. Ini kotor ini guys ya, kotor kan aku membuat pipa dengan batu seperti ini, batu alam, ini buatan saya gitu. Kita bersihkan dulu karena di sini nggak cuma tukang servis jam sebenarnya, ini tenaga ahli juga bisa, bahkan kompor-kompor juga bisa, elektronik lain juga bisa. Mesin Epson ya. Bukan cuma printer aja yang Epson, mesin pun juga ada yang Epson. Cari, waduh, mana ini mana? Oh ini ya kecil, ini yang kecil ini bisa ini. Aduh, yang satu ini tidak mau. Ini susahnya kalau yang gitu, kalau yang ada tidak mau gitu. Oke, aku ratakan dulu ini gear. Drainnya saya ratakan dulu, saya proses dulu. Nah seperti ini sudah. Oke.
guys ya. Jangan ditarik, nggak bisa ini. Kenapa kok nggak bisa ini guys? Ini kenapa ini nggak bisa? Oke, aku menggunakan shock, menggunakan alat penggerak gitu. Bersihkan dulu, ini udah bersih. Kita gunakan alat penggerak atau mekanik mikrotes seperti ini ya. Sebentar. Satu. Sebelumnya yang lepas ini. Nggak mau nyala ini biasanya daging yang macet itu nggak tahu itu patah atau gimana juga saya belum tahu sih. Itu seperti ini guys. Ini nggak bisa ini. Oke. Sebentar. Pekerjaannya nampaknya rumit ini guys. Kita perlu pemikiran yang ekstra gitu. Jangan ingin mendengarkan cerita-cerita
atau materi logika dan lain, teman-teman tuh nanti lihatnya setelah servisannya tidak sesulit ini. Kalau sesulit ini kita pada fokus jam gitu. Sebentar ini guys, sebentar. Hei kau. Sini. Oke, ini apa itu? Waduh, ini ada yang busuk satu gear sehingga satu kelompok komponen ini tidak mau gerak, tidak mau jalan, gak mau jalan karena ada yang busuk satu pada gearnya gitu. Kita lihat pada gear ini ada yang busuk satu seperti ini. Yang bagian mana ini kita cek. Oh, ini yang bagian apa itu? Ini yang bagian ya guys, itu jarum yang merah yang tadi itu, yang ini. Nah, ini busuk satu ini seperti ini. Kelihatan ya busuknya itu. Jadi kalau dalam suatu kelompok ada yang males satu atau ada yang nyeleweng satu, maka itu akan mempengaruhi semua kelompok gitu. Nanti yang memiliki apa itu jiwa kepemimpinan atau yang bahkan memiliki menjadi suatu pemimpin sebuah kelompok, kita bisa belajar dari sini. Satu saja anggota kita yang apa itu busuk, maka itu akan membuat busuk satu kelompok seperti itu. Kita bisa belajar dari sebuah mesin ini. Jadi satu mesin ini harus selaras ya, gitu, mengikuti pemimpinnya. Kalau yang satu sudah nyeleweng dari pemimpinnya, maka semua kelompok ini juga akan menyeleweng, kemungkinannya gitu. Bisa saja itu para pemimpinnya itu mengikuti kelompoknya, mengikuti apa itu anggotanya, gitu, bisa mengikuti anggotanya seperti itu. Jadi akhirnya kelompok ini menjadi menyeleweng, seperti error, seperti mesin seperti ini. Nah, itu filosofi dalam sebuah kehidupan. Yang begitupun juga dengan halnya mesin. Nah, ini aku akan memperbaikinya. Di mesin saja itu satu saja gear ini tidak berfungsi, maka itu akan berpengaruh pada seluruh komponen yang ada di sini. Itu begitu halnya juga manusia sama. Kalau dalam anggota tubuh itu dinamakan hati ya, gitu. Kalau dalam satu kelompok, maka orang atau satu kelompok, satu orang yang menyeleweng seperti itu. Maksudnya perilaku ya, perilaku.
Kalau sakit ya tergantung bagian mana gitu. Kalau misalkan komponennya ya sakit ya semua badan ikut sakit. Kita lepas dulu yang bagian ini, bagian gear atau ininya kita lepas jarum merahnya. Seperti ini. Ini kita bisa lihat ya. Ini kita bersihkan dulu sebenarnya. Nah ini. Kita cukup bersihkan pakai menggunakan minyak saja bisa yang ini. Kita lepas dulu yang sini. Menggunakan apa itu menyervis seperti itu harus santai, pikiran tenang, gak boleh buru-buru gitu guys. Relaksasinya tubuh ini itu harus digunakan, relax, santai ya. Makanya itu kalau misalkan nyervis kayak gini itu nggak bisa langsung buru-buru, nggak bisa, karena sekali kita bertindak kita mau berpikir dulu. Sekali kita melangkah akan ada dampak gitu. Itu kalau dalam istilah matikiawan ya, itu sebenarnya siapa sih aku yang menemukan butterfly apa itu, ada istilahnya di rumus di matematika, namun itu di orang astronomi ya, orang astronomi itu. Namun juga dia selain astronomi juga matematikawan. Butterfly apa itu? Aku lupa teorinya itu. Itu sebenarnya bukan teori tapi ungkapan. Namun setelah ungkapan itu berkembang menjadi teori yang berkembang dari ungkapan menjadi teori, yang teori itu berkembang. Butterfly effect ya, aku lupa aku teorinya, butterfly effect gitu. Itu namanya, istilahnya itu butterfly effect. Dia mendapatkan opsi itu ketika itu adalah ungkapan atau teori untuk chaos itu kerusuhan, teori dalam kerusuhan gitu, yang bunyinya kalau nggak salah itu apa yang kita kerjakan, hal kecil yang kita kerjakan hari ini itu akan memberi efek yang besar. Butterfly effect itu misalnya efek kupu-kupu gitu. Kalau butterfly kan terbang gitu, kali istilahnya nggak seperti itu. Butterfly di sini artinya kupu-kupu, bisa diartikan terbang juga bisa. Fly dari kata fly kan terbang.
flying gitu. Jadi itulah, itu majas seperti itu, penggunaan majas seperti itu. Nanti tak kasih tahu penjabarannya apa itu majas dan mantek. Itu matematika juga sama. Butterfly effect gitu. Kayak surat yang saya terima itu kan bunyinya itu apa itu, halalan apa itu, rojuluha anisabauha sakyawa. Nah gitu, itu kan janjinya seorang lelaki kepada perempuan. Itu padahal bukan, itu adalah ungkapan untuk teman. Maka dulu juga ada pernah syair apa itu, syair dari seorang cendekia yang di suatu kelompoknya itu langsung menyindir semua orang-orang, itu memberi istilahnya, beri pengetahuan semua orang-orang yang di kumpulannya. Itu dia bilang begini, kata tidak benar kan, kulu jam'in mu'anasu gitu. Dia bukan semua orang wanita, itu bukan berkata kepada semua orang wanita, kepada banyak wanita gitu, bukan. Itu kiasan, saya dalam majas itu kiasan, perumpamaan gitu, bukan arti yang sebenarnya. Intinya seperti itu. Nah ini di gini apa ini, ini sudah, kita tinggal membersihkan ini guys ya, kita bersihkan ini. Oke, aku menggunakan sikat kawat gitu, sikat kawat aja. Sikat kawat ini yang masih panjang, ini yang kemarin tuh pendek, di situ juga, tapi fungsinya sama gitu, enggak ada. Kalau pendek itu untuk membentuk, itu bagus, bukan pada finishing. Anjay guys, anjir. Aduh guys. Guys, ini apa itu, komponennya itu kesapu sehingga menghilang. Kalau sudah menghilang seperti ini, nah gitu, itu otomatis carinya agak susah. Jadi aku butuh waktu yang agak lama ini guys. Aduh guys, ini mana guys komponennya guys? Kalau nggak ada ini nggak bisa guys. Oke, tapi itu hal yang sepele bagi tenaga ahli serba bisa, itu pokoknya bisa. Nanti kita buatkan dengan batu atau dengan apa.
Oke, saya sambil mencari ide, saya juga akan merakitnya kembali karena komponennya itu kesapu hilang. Maksud hati ingin ada. Oke, kita cari dulu. Oke, ini sudah ketemu sehingga kita bisa lanjutkan servisan kita lagi. Namun aku tidak mau mengulangi hal yang sama, ini tak biarkan saja gitu. Oh, nah aku baru buat pipa seperti ini guys. Ternyata rasanya tuh enak guys, tidak ada getar-getarnya di mulut guys. Ini kalau teman-teman itu beli di online tuh hati-hati, itu kebanyakan tuh fiber dan kaca, itu bukan batu asli. Karena untuk memahat apa itu batu mineral ini itu dibutuhkan alat yang ekstra, beda dengan kaca. Rasanya pun juga beda. Karena ini semalam jatuh, tapi tidak apa-apa. Oke, kita pasang kembali setelah seperti ini. Oh, ini ada lagi guys. Di sini tuh ada lagi yang hijau-hijau seperti ini tuh teknologi KN, karena dia bisa dari bahan apa itu besi atau metal atau baja itu bisa berubah sendiri warna hijau itu. Kalau saya menyimpulkan kan hampir sama dengan teknologi yang ada di IKN itu. Nah, gitu. Sama, gak ada salahnya karena teknologinya sama. Jadi teknologi seperti itu bukanlah hal yang luar biasa. Wah, bisa berubah hijau, itu bukan hal yang wah atau bukan hal yang luar biasa, tapi biasa aja gitu. Nah, ini teknologi KN yang saya maksud. Oke, kita akan kembalikan. Kalau di teknologi KN semakin hijau maka akan semakin bagus. Wah, berubah warnanya. Nah, kalau di tukang servis semakin hijau maka semakin rusak. Begitu balikannya seperti itu. Semakin hijau kalau di tukang servis itu malah semakin rusak. Kita cukup melumurnya dengan minyak serbaguna hasil ciptaan saya. Ini kalau habis lagi nanti tak kasih tahu lagi cara membuatnya. Namun saya tidak akan memberitahu secara spesifik sesuai judul cara membuat minyak IC gitu. Enggak kasih tahu. Oke, kita nah ini biar hijaunya hilang dulu sambil kita gosok-gosok kayak gini guys ya, biar teknologi IKN ini tidak menghinggap di mesin jam tangan gitu. Kita bersihkan dikit-dikit. Dan yang parah lagi guys, kenapa tadi kok enggak mau enggak mau hidup, karena pasti ada gear atau komponen tadi yang dol sehingga dia tidak mau hidup. Ini aku sudah terlanjur mengkoleksi banyak ondel di sini.
menjadi aksesoris bor saya ini. Selanjutnya di situ, jadi aku bisa mendapatkan onderdil ini dari mana? Ini nggak ada dijual kecuali dikanibalkan. Nah ini guys, pada gear plastik ini kita bisa lihat. Nah ini ada yang ompong giginya, gigi gearnya maksudnya itu ada ompong sekitar 3 gigi ompong gear ini, yang otomatis tidak bisa untuk memutarkan jam tangan. Jadi mau bagaimana lagi ya bagaimana, ya diganti gitu guys, dilepas diganti. Oke, sampai sejauh ini aku mencari gear di sini tuh tidak ada. Enggak ada. Coba nanti aku menghubungin teman dulu. Ini adalah PR saya. PR tukang servis jam tangan. PR-nya tukang servis jam tangan. Untuk mencari onderdil serupa yang seperti ini. Nah, gitu. Untuk mencari onderdil yang serupa sehingga jam tangan berikut bisa diperbaiki. Nah, oke, aku cari dulu onderdilnya guys ya. Ini gimana? Oke, kita nantikan di season berikutnya. Ini akan saya jadikan 2 episode mungkin.